Bab 1091 Sup Ayam Sempurna dari Klan Iblis. Melihat klan semut darah legendaris bersujud dan memohon belas kasihan, otak semua orang menjadi kacau, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Zhong Limeng hendak menguji dan bertanya. Semut besar itu berdarah deras, dan tubuhnya yang besar tergeletak di tanah, seolah-olah pingsan. Adik laki-laki itu mendekat untuk memeriksa dan menemukan bahwa semut itu telah dipukul hingga mati. Semua orang tercengang dan saling memandang dengan tidak percaya. Zhong Limeng juga bingung. Melihat lubang berdarah di depannya untuk waktu yang lama, wajahnya menjadi beberapa kali lebih serius. Klan semut darah ini telah ketakutan dan kerasukan, dan hanya tahu untuk memohon belas kasihan terlepas dari apapun. Sesuatu yang mengerikan pasti telah terjadi di bintang Suihan. Kita harus ekstra hati-hati. Adik laki-laki itu mengangguk serempak, mata mereka penuh dengan kesungguhan. Melihat kembali keluasnya di sekitar, Zhong Limeng merasa semakin aneh, dan mengeraskan hatinya dan memberi perintah. Tidak ada cara lain sekarang. Kita hanya bisa menyelidiki lebih dalam dan melihat apakah kita bisa menemukan jejak Yi Feng, dan juga menemukan petunjuk tentang hilangnya para iblis. Semua orang membungkuk bersama, tenggorokan mereka bergerak dengan gugup. Setelah berdiskusi, kelompok yang terdiri dari 10 orang itu terbang di udara lagi, dan bergerak menuju kedalaman dengan sangat hati-hati. Terus maju. Di lembah Gletser di bawah kaki mereka, berbagai iblis akhirnya mulai muncul. Tetapi ketika mereka melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa semua iblis ini telah mati untuk waktu yang lama tanpa kecuali. Apa yang terjadi di sini? Zhong Limeng dan yang lainnya bahkan lebih terkejut dan bertindak lebih hati-hati. Saat mereka menjelajahi lebih dalam, semakin banyak mayat muncul, dan bahkan gunung es setinggi 1000 kaki itu rata dengan tanah. Di tanah, berbagai mayat iblis masih memiliki aura yang kuat, yang menakutkan untuk dirasakan. Permukaan es lembah itu retak, dan retakan setinggi 1000 kaki dapat terlihat di mana-mana. Di kejauhan, Gletser runtuh, dan puncak raksasa yang mencapai awan terbelah darinya. Jejak pertempuran yang mengejutkan dapat terlihat di mana-mana, dan semakin dalam mereka masuk, semakin mengerikan. Semua orang membeku di udara, gemetar karena terkejut. Ini, bagaimana iblis bisa dibantai seperti ini? Kerangka itu tampaknya adalah tengkorak putih benang emas elit dari iblis. Buku-buku kuno mencatat bahwa mereka dilahirkan dengan kultivasi surgawi. Bagaimana mereka bisa mati tanpa tubuh yang lengkap? Kakak, lihat, tumpukan mayat di kaki gunung tampaknya semuanya semut darah. Ada juga iblis raksasa setinggi 100 kaki di sini. Bahkan buku-buku kuno tidak pernah mencatatnya. Napas yang tersisa benar-benar mengerikan. Semakin mereka melihat, semakin mereka menjadi takut. Zhong Limeng dan yang lainnya sudah berkeringat dingin. Bahkan jika mereka berhenti di udara, mereka dikejutkan oleh pemandangan Gletser yang mengerikan di bawah kaki mereka. Mereka tidak berani bergerak maju. Kabut salju yang luas di depan mereka tampak tenang, tetapi tiba-tiba menjadi sangat berbahaya. Mereka saling memandang dengan ragu, dan semua orang merasa ngeri. Iblis terlahir kuat, tetapi mereka dibantai seperti sapi dan domba. Ini terlalu mengerikan. Aku belum pernah mendengar kejadian seperti itu. Mungkin itu adalah pertarungan internal di antara para iblis, atau mungkin ada makhluk mengerikan yang turun ke bintang Suihan, jadi ada kejadian yang tragis seperti itu. His. Pasti makhluk yang mengerikan. Tidak peduli apa yang akan terjadi, kita jelas bukan lawan. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Semua orang sudah panik dan hanya bisa meminta saran Zhong Limeng. Zhong Limeng juga terkejut, tetapi dia masih bisa tetap tenang. Adik junior Lu benar. Tidak peduli apa yang akan terjadi, itu pasti makhluk yang sangat menakutkan. Sebab dan akibat seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kita ganggu. Masalah ini harus dilaporkan kepada kepala istana dan menunggu kepala istana dan para senior lansing untuk memutuskan. Saat dia mengatakan ini, mata Zhong Limeng berkilat karena enggan. Hal-hal telah sampai pada titik ini, jauh di luar kemampuan kita, kultivasiku benar-benar terlalu rendah. Beberapa saudara junior juga kembali sadar dan dengan enggan setuju untuk membujuk. Kakak, jangan salahkan dirimu sendiri. Kamu telah berusaha sekuat tenaga untuk kembali mencari Tuan Yi lagi. Kamu akan menemukan kerabat dan teman Tuan Yi di masa depan untuk membalas kebaikannya. Bintang Suihan mengalami perubahan seperti itu. Bahkan iblis yang kuat telah dibantai. Tuan Yi pasti dalam bahaya. Kakak, kamu telah berusaha sekuat tenaga. Aduh, setelah menyaksikan pemandangan yang mengerikan seperti itu, aku tahu betapa dangkalnya kultivasi kita. Aku benar-benar malu. Setelah mendengarkan desahan yang menenangkan, Zhong Limeng mengangguk tanpa daya. Kita hanya bisa kembali ke Lansing dulu. Semua orang segera kembali melalui rute yang sama, dan mereka terdiam dan kesepian sepanjang jalan. Bahkan ketika mereka kembali ke pintu masuk lembah perbukitan, semua orang masih dalam ketakutan. Memikirkan kembali apa yang baru saja mereka lihat, mereka tidak bisa menahan rasa panik dan gugup. Mereka hendak menaiki kapal terbang untuk kembali. Mata Zhong Limeng sedikit kehilangan, dan hatinya juga diselimuti oleh keraguan yang besar. Menoleh ke belakang ke kaki gunung di kejauhan, melihat jejak yang ditinggalkan oleh bekas garnisun, dia menatapnya dengan enggan untuk waktu yang lama.
Tiba-tiba, awan melayang di langit, dan sepertinya ada sesuatu di kaki gunung, memantulkan cahaya yang menyilaukan. Zhong Limeng tercengang. Dia segera terbang ke depan. Gerakan seperti ini juga menarik kegugupan rekan-rekan magang. Lebih dari 10 orang mendarat di kaki gunung, dan kemudian mereka melihat bahwa di kaki gunung tempat mereka mendirikan tenda sebelumnya, sebenarnya ada pedang panjang yang ditancapkan ke dinding es. Ketika mereka pertama kali tiba, mereka sangat ingin menemukan seseorang dan tidak memperhatikan. Baru pada saat matahari bersinar saat ini Zhong Limeng menoleh ke belakang dan menemukan bahwa pedang itu ditancapkan ke dinding es, dan sepertinya ada catatan yang dipaku di sana. Tiba-tiba, semua orang penasaran, dan Zhong Limeng segera terbang untuk mengambil pedang itu. Dia mendarat dan membuka catatan itu. Tulisan tangan, yang telah kabur oleh angin dan salju, masih bisa dikenali samar-samar. Nona Zhongli, saya menulis surat ini untuk Anda. Ketika saya kembali, saya tidak melihat jejak Anda, dan tidak ada jejak kapal terbang itu. Saya menunggu selama 2 hari tetapi masih belum mendapat kabar. Saya harus pergi dulu. Saya harap Anda semua baik-baik saja dan kita akan bertemu lagi. Yi Feng. Alis Zhong Limeng terangkat, dan keterkejutan muncul di matanya. Ini surat dari Master Yi. Dia telah pergi dengan selamat. Semoga Tuhan memberkatinya. Para junior awalnya terkejut, tetapi kemudian mereka sangat gembira. Apa-apaan ini? Master Yi bisa pergi dengan selamat. Wow, Sui Han ini sangat menakutkan, tetapi Master Yi tidak terluka sama sekali. Tampaknya dia sangat beruntung. Orang baik diberi hadiah. Dia bisa pergi, dan akhirnya kita bisa menghilangkan kekhawatiran kita. Itu hebat. Tuhan mengawasi kita. Saat kita bertemu Master Yi lagi suatu hari nanti, kita harus berterima kasih padanya. Perjalanan ini sepadan untuk mendengar kabar baik ini. Semua orang bersemangat. Diskusi kegembiraan yang memanas perlahan terdengar, dan semua orang merasa jauh lebih santai. Akhirnya, mereka melihat pedang itu, dan perlahan tertawa. Pedang ini tampaknya cukup bagus. Yah, pedang ini tepat di depan pedang kita, tetapi cahaya dingin itu masih tidak takut dengan energi pedang. Pedang-pedang sekte dalamku semuanya adalah produk suci tingkat tinggi, jadi pedang ini pasti tidak jauh berbeda. Saudara-saudaraku sekalian, Tuan Yi dapat bepergian sendirian di langit berbintang, jadi dia pasti memiliki latar belakang keluarga. Bahkan jika dia lahir di tempat miskin seperti Yunxing, tidak terlalu mengejutkan untuk memiliki pedang seperti itu. Adik kecil, itu benar, tetapi apakah kamu akan menggunakan pedang itu sebagai pesan? Oh, aku tidak semurah hati itu, Tuan Yi benar-benar murah hati. Hahaha, tawa terbahak-bahak menghilangkan depresi, dan semua orang tampak lega dan bahagia. Zhong Limeng akhirnya mengendurkan alisnya, memegang pedang panjang di tangannya dengan senyum di matanya. Kalian, berhentilah menggoda adikku. Meskipun pedang ini bukan harta karun utama, pedang ini juga luar biasa. Tuan Yi dapat menggunakan pedang ini untuk meninggalkan surat, yang menunjukkan persahabatannya yang mendalam. Aku khawatir dia tidak akan pernah memiliki senjata pertahanan lagi padanya. Jika kita melihatnya lagi di masa depan, kita harus mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Semua orang mengangguk, dan Zhong Limeng memasukkan pedang panjang itu ke dalam cincin penyimpanan. Akhirnya memenuhi keinginan mereka, kelompok itu merasa sangat lega. Memikirkan perubahan di bintang Sui Han, mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera menaiki kapal terbang untuk kembali ke bintang Chenglan. Pada saat yang sama, di pegunungan yang dalam di Tianyun Nanli, Lu Chaiwei telah lama memulihkan diri di hutan, dan akhirnya membuka matanya yang dingin. Dalam benaknya, tawa serak yang puas datang. Hehehe, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Kamu pulih dari luka-lukamu hanya dalam 1 hari, dan kamu juga memahami lebih banyak warisan. Dengan bakat ini, kamu memang memenuhi syarat untuk menerima warisan klan iblisku. Mulut Lu Chaiwei sedikit melengkung, dan dia melatih keterampilannya. Tiba-tiba, roh jahat meluap ke seluruh tubuhnya, yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kabut hitam yang lebih murni menyebar ke sekitarnya, dan kemanapun itu pergi, rumput dan pohon layu dan tanah retak, seolah-olah memiliki spiritualitas dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bahkan pedang panjang di sampingnya melekat pada energi iblis, memancarkan suara dengungan yang mengerikan. Bas! Suara berat seperti auman naga bergema, dan burung-burung serta binatang buas di hutan terbang menjauh karena terkejut. Setelah menyerap semua kabut hitam, Lu Chaiwei akhirnya tampak bahagia. Perlahan-lahan memegang pedang panjang berdaun willow, secercah kecemerlangan melintas di matanya. Warisan klan iblis memang luar biasa. Kultivasiku tidak hanya meningkat pesat, tetapi bahkan pedangku dapat menyerap warisan dan telah mencapai tingkat surgawi. Sepertinya kau tidak berbohong padaku. Suara serak itu bergema di benaknya, dan nadanya yang acuh tak acuh penuh dengan kesombongan. Apa itu tingkat surgawi? Ketika kau sepenuhnya membangkitkan kekuatan warisan dan benar-benar menjadi anggota klan iblisku, tingkat surgawi tidak akan lebih dari sekadar ayam dan anjing di depanmu, dan kau dapat menghancurkannya dengan 1 jari. Sekarang, kau juga cukup untuk meremehkan kultivator manusia dengan tingkat yang sama.
Mendengar ini, mata Lu Chaiwei berangsur-angsur menyala, dan ekspresi kejam juga muncul di wajahnya yang dingin dan cantik. Kabut hitam di lautan kesadaran tampaknya merasakannya, dan mengingatkannya dengan suara yang tepat waktu dan dingin. Meskipun kultivasimu telah meningkat pesat, kamu mungkin tidak dapat sepenuhnya mengalahkan musuhmu sebelumnya. Keterampilan wanita itu aneh, dan dia memiliki sepasang sarung tangan untuk melindungi tubuhnya. Jangan meremehkannya. Kamu memikul tanggung jawab besar klan iblisku. Kamu tidak boleh gagal. Kamu tidak boleh bertindak tanpa izin sampai kamu yakin akan kemenangan. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu dapat menemukan musuh lain. Mata Lu Chaiwei menunjukkan keengganan. Setelah merenungkan kata-kata ini beberapa saat, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Memang, King Yin Xianyun, jalang itu, aku tidak tahu pendukung macam apa yang dia temukan. Dia agak keterlaluan. Bahkan klan iblis telah berulang kali memperingatkannya tentang hal itu. Ini menunjukkan bahwa kekuatan jalang itu dan sepasang sarung tangan tidak boleh diremehkan. Demi rencana besar, kamu tidak bisa tidak sabar. Bagaimanapun, kultivasiku maju pesat, dan aku akan mampu mengalahkan jalang itu cepat atau lambat. Sarung tangan juga ada di sakuku, jadi biarkan dia bangga selama beberapa hari. Memikirkan hal ini, Lu Chaiwei mengangguk dengan tenang. Kamu sangat masuk akal. Agar aman, aku harus berurusan dengan Zhong Li Meng terlebih dahulu, dan ketika level kultivasiku meningkat, aku akan membalas dendam pada Yin Xianyun. Itu adalah strategi terbaik untuk mengambil langkah mantap dan mengalahkan mereka satu per satu. Suara iblis dalam benaknya menanggapi dengan pujian, dengan nada terkendali. Kondisi pikiranmu luar biasa, dan kamu memang bakat yang menjanjikan. Wanita itu memiliki harta karun untuk melindunginya sebelumnya, jadi kamu mungkin tidak bisa menang, tetapi orang lain itu jelas bukan lawanmu. Kali ini, kamu pasti akan bisa menangkapnya. Selesaikan masalah pribadi sesegera mungkin, dan kamu juga harus memulai tujuan besar klan iblisku. Aku akan menunggu dan melihat, dan menantikanmu menyapu Lansing. Awalnya pujian, lalu nasihat, dan kata-kata itu penuh dengan harapan. Peluru berlapis gula hampir ditembakkan berturut-turut, dan akhirnya mendominasi untuk mengatakan bahwa kue besar menyapu Lansing. Tidak ada yang bisa menolaknya. Yang terpenting adalah bahwa tingkat kultivasi Lu Chaiwei terus meningkat, dan dia telah merasakan manisnya. Bahkan jika kue itu semakin besar dan besar, itu tampak nyata dan dalam jangkauan. Sepanci sup ayam ini adalah contoh sempurna. Para iblis paling baik dalam memobilisasi sisi gelap hati orang-orang, dan mereka telah mengendalikan Lu Chaiwei. Seperti yang diharapkan, mata Lu Chaiwei dipenuhi dengan kebanggaan ketika dia mendengarnya. Itu benar, aku tidak sebagus King Yin Xianyun untuk saat ini, tetapi apakah aku masih tidak dapat mengalahkan Zhong Li Meng? Dalam hal kultivasi, dia bahkan belum menembus peringkat surgawi. Dalam hal senjata, meskipun dia adalah kepala istana surgawi, dia hanya dapat memegang benda suci paling banyak. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Tidak mungkin wanita jalang ini juga memiliki senjata ajaib untuk melindungi tubuhnya. Kali ini, aku pasti akan membalas rasa maluku sebelumnya. Bibir merahnya membentuk lengkungan percaya diri, dan Lu Chaiwei berdiri dengan mantap, dengan bangga membersihkan kekosongan. Bab 1092 menindas istana surgawi Changyun yang lemah. Perahu terbang mendarat di arena seni bela diri, dan lautan awan melayang-layang, menarik perhatian banyak murid. Melihat Zhong Li Meng mendaratkan perahu terbang, semua murid muda membungkuk. Kakak senior, Anda sopan. Meskipun mereka penuh rasa hormat, mereka jelas kurang antusias. Sejak berita tentang pertempuran antara dua wanita cantik itu menyebar, reputasi King Yin Xianyun telah meningkat, dan bahkan Lu Chaiwei yang kalah telah menerima banyak perhatian. Dibandingkan dengan kedua orang ini, Zhong Li Meng, yang belum menembus level surgawi, lebih rendah. Meskipun para murid di sekte itu kagum padanya, mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit kesepian. Murid laki-laki dan perempuan saling memberi jalan dan menyaksikan Zhong Li Meng maju. Selama beberapa napas, bisikan tidak pernah berhenti. Saya tidak tahu kemana kepala Zhong Li pergi. Dia benar-benar menggunakan perahu terbang. Lihatlah ekspresi serius dari kepala kakak dan saudara-saudara lainnya. Apakah sesuatu yang besar terjadi? Hei, bagaimana kita bisa bertanya tentang hal-hal besar kepala? Benar sekali, mereka berdua telah menembus level surgawi. Mereka pernah menjadi tiga yang terbaik di Li Selatan. Kepala Zhong Li masih ingin keluar. Jika dia terus seperti ini, dia akan tertinggal jauh. Ya, jika dia terus seperti ini, reputasi istana surgawi kita mungkin akan rusak. Siapa bilang tidak? Hei! Zhong Li Meng melangkah maju dengan mantap, matanya tidak pernah goyah. Para saudara junior di belakangnya telah mendengarnya, alis mereka sedikit berkerut, mata mereka menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Saudara junior termuda tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap murid yang berbicara. Pada saat ini, tiba-tiba, aliran cahaya hitam jatuh di depan gerbang istana. Saat bayangan hitam jatuh, kekuatan besar dari jalan raya bergegas mendekat. Para murid di bidang seni bela diri terpengaruh oleh kekuatan itu, dan lautan awan di sekitarnya juga melonjak.
Dalam sekejap mata, murid laki-laki dan perempuan mundur satu demi satu, dan murid luar dengan kultivasi yang lebih lemah bahkan lebih kewalahan. Ribuan orang berubah warna. Siapa orang ini? Sungguh kultivasi yang mengerikan. Zhong Limeng dan yang lainnya juga terkejut, dan mereka menenangkan diri dan melihat ke belakang. Ketika cahaya hitam menghilang, sesosok muda melangkah keluar. Wajah menawan dan mata berair yang ikonik tampaknya hampir sama seperti dalam ingatan, tetapi ekspresi dan sikap telah sangat berubah. Gaun hitam yang mencapai tanah memancarkan hawa dingin, dan rasa dingin di mata yang indah itu sangat jelas. Zhong Limeng tertegun selama beberapa napas sebelum dia berbicara dengan terkejut. Kakak senior Lu, sebuah suara lembut terdengar, dan para murid di sekitarnya bahkan lebih terkejut. Kakak senior Lu yang mana? Mungkinkah? Sementara seluruh hadirin terkejut, wanita cantik dalam gaun hitam itu berbicara dengan acuh tak acuh. Oh, kamu sekarang adalah kepala istana surgawi, dan kamu benar-benar mengenaliku, Lu Chaiwei. Kata-kata dingin itu bergema, dan ribuan orang membuka mata mereka lebar-lebar. Itu memang kakak senior Lu Chaiwei. Ini benar-benar transformasi yang lengkap. Aku masih ingat bahwa kakak senior Lu dulu lembut dan berbudi luhur, tetapi sekarang dia berpakaian begitu keren dan berani. Tidak hanya itu, dilihat dari kekuatannya sekarang, kultivasi kakak senior Lu juga telah meningkat pesat. Seperti yang diharapkan, seperti yang dikatakan rumor, dia telah mencapai pangkat surgawi. Seseorang baru saja berbicara tentang mengapa kakak senior Lu ini tiba-tiba datang. Mungkinkah dia ada di sini dengan niat buruk? Suara-suara terkejut dan ragu terus berlanjut, dan para murid istana surgawi secara bertahap menunjukkan rasa takut di mata mereka. Penampilan yang dingin dan cantik itu memang menakjubkan, dan dingin serta momentum yang luar biasa membuat orang lebih khawatir, seolah-olah sinyal berbahaya menyebar diam-diam, dan itu jelas bukan kunjungan biasa. Memang benar bahwa Lu Chaiwei dikalahkan dalam rumor, tetapi juga benar bahwa dia adalah seorang kultivator pangkat surgawi. Tidak seorang pun berani meremehkan master seperti itu yang tiba-tiba datang. Hanya tatapan dingin, ada rasa penindasan yang luar biasa yang mengejutkan seluruh hadirin. Ribuan orang menunggu dengan hati-hati, dan Zhong Limeng berdiri kokoh di depan mereka. Dia sekarang adalah kepala istana surgawi, dan setiap kata dan tindakannya mewakili istana surgawi. Tidak peduli apa niat pihak lain, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dengan sopan untuk menghindari kritik. Aku ingin tahu saran apa yang kakak senior Lu miliki untukmu. Dia melirik penampilan Zhong Limeng yang sabar, dan kemudian mengamati ekspresi takut dari ribuan murid. Lu Chaiwei tetap dingin seperti sebelumnya, tetapi kepercayaan dirinya meningkat pesat. Dia melihat sekilas bahwa Zhong Limeng hanya setingkat orang suci, dan sisanya tidak layak disebut. Di matanya sekarang, orang-orang ini semua sampah. Lu Chaiwei menunjukkan penghinaan. Semuanya seperti yang dia harapkan. Memikirkan pelajaran sebelumnya, dia dengan sabar menatap pedang Zhong Limeng dari sudut matanya. Itu hanya benda suci. Seorang jalang melawan seorang jalang, seperti yang diharap. Setelah melirik, Lu Chaiwei pasti menang. Kecuali wajah, Zhong Limeng tidak layak disebut sama sekali. Pertarungan ini pasti akan membalas rasa malu sebelumnya. Melihat semuanya dengan jelas, Lu Chaiwei mencibir dengan mendominasi. Aku datang ke sini hanya untuk bertarung denganmu dan mengambil kembali gelar Tian Jiao yang seharusnya menjadi milikku. Jika kau mengaku kalah, berlututlah dan mohon ampun. Jika kau menghancurkan penampilanmu, aku akan membiarkanmu hidup. Begitu suara itu jatuh, para murid Tiangong dipenuhi dengan kengerian dan kemarahan. Lu Chaiwei ini memiliki tingkat kultivasi surgawi. Bagaimana mungkin saudari ketua menjadi lawannya? Kau bahkan tidak bisa mengakui kekalahan. Itu terlalu berlebihan. Dia sangat cantik, tetapi dia sangat kejam. Dia pasti telah dikalahkan oleh King Yin Xianyun dan tidak berani bertarung dengannya lagi. Dia datang kepadaku karena tahu bahwa saudari Zhongli belum membuat terobosan. Ini penindasan. Aku tidak menyangka Lu Chaiwei menjadi orang seperti ini. Mendengar semua sarkasme itu, Lu Chaiwei sama sekali tidak tersipu. Dia berbicara dengan mata dingin lagi, mengejutkan semua orang. Yang kuat dihormati. Aku hanya mengganggu yang lemah. Apa yang bisa kau lakukan? Jika kau tidak yakin, kau bisa bertarung atas namanya. Istana Abadi Changyun juga merupakan sekte yang hebat. Aku percaya bahwa tidak ada senior yang akan mengambil tindakan terlepas dari status mereka. Siapa yang ingin bertarung? Suara dingin bercampur tekanan itu terdengar, dan ribuan murid terkejut dan takut. Di hadapan kekuatan absolut, semua yang kau katakan dan lakukan adalah keadilan. Merasakan semua tatapan yang mengagumkan itu, Lu Chaiwei tiba-tiba merasa sangat senang, dan matanya yang dingin sedikit menunduk menunjukkan kesombongan, dan dia terus berbicara dengan agresif. Apa? Kepala Istana Surgawi Changyun benar-benar tidak berani menerima tantangan. Jika berbagai sekte di wilayah Surgawi Nanli tahu tentang ini, aku khawatir Istana Surgawi Changyun tidak akan lagi memiliki muka untuk berdiri. Aku tidak menyangka bahwa murid utama generasi ini akan begitu tak tertahankan. Kalau begitu, maka aku akan berbelas kasih. Mempertimbangkan tingkat kultivasimu yang rendah,
aku akan menekan tingkat kultivasiku ke tingkat yang sama denganmu. Apakah ini tidak apa-apa? Lu Chaiwei sudah sangat senang karena kepercayaan dirinya terus tumbuh. Ini bukan lagi sekadar provokasi, tetapi penghinaan yang terang-terangan, seolah-olah di matanya, Zhong Limeng seperti gadis kecil yang ketakutan, dan dia harus menyerah untuk memiliki keberanian untuk bersaing dengannya. Yang lebih menyebalkan lagi, dia juga menggunakan ini untuk mencoreng nama baik Istana Surgawi. Mendengar penghinaan ini, ribuan murid sudah dipenuhi amarah. Zhong Limeng menggertakkan giginya dan melangkah maju, amarah membara di wajah cantiknya. Bagaimanapun, dalam situasi ini, dia harus bertarung. Baiklah, aku akan bertarung denganmu. Para junior di belakangnya memperhatikan dengan cemas dan hendak mencegahnya. Zhong Limeng bertekad dan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Tidak perlu bicara lagi. Pertempuran ini tidak dapat dihindari. Bahkan jika aku tidak sehebat yang lain nanti, itu tidak ada hubungannya dengan warisan sekte. Hanya saja aku tidak pandai belajar. Bagaimana aku bisa menjadi murid Chang Yun Tiangong jika aku takut sebelum pertempuran? Kalimat ini mengejutkan ribuan murid. Di hadapan kebenaran sekte, Zhong Limeng dengan tegas mengesampingkan kehormatan dan aib pribadinya, dan tidak takut pada apa yang disebut guru surgawi. Keadaan pikiran dan ambisinya layak untuk gelar kepala suku. Beberapa murid inti dari sekte dalam saling memandang dengan tenang dan mundur dengan hikmat. Ribuan murid juga mundur. Arena seni bela diri yang besar meninggalkan Zhong Limeng dan Lu Chaiwei saling berhadapan. Lu Chaiwei tersenyum. Senyum lembut pujian yang munafik tidak dapat menyembunyikan kebanggaan dalam nadanya. Itu benar, ini layak menjadi salah satu dari 3 yang terbaik di Nanli. Adik perempuan Zhongli, pedang itu tidak memiliki mata, sebaiknya kamu berhati-hati. Tepat saat dia berbicara, tatapan tajam tiba-tiba muncul di matanya yang feminin dan tersenyum. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Lu Chaiwei meledak dengan aura pembunuh yang mengerikan, dan kabut hitam berkeliaran di sekujur tubuhnya, menyerbu ke arahnya seperti hantu. Dalam sekejap, dia ada di depan kita. Bab 1093 Harta Karun Sialan lainnya. Gerakan tubuh Lu Chaiwei secepat hantu dan secepat guntur. Dia masih berbicara beberapa saat sebelumnya, dan tiba-tiba menyerang dalam sekejap mata. Cara tercela itu segera membangkitkan kemarahan publik, dan para murid di sekitarnya mengutuk. Tidak tahu malu. Kakak senior Zhongli, hati-hati. Orang seperti ini juga salah satu dari 3 yang terbaik di wilayah selatan bersama kakak senior Zhongli. Dia hanya memiliki kekuatan tetapi tidak memiliki karakter. Itu benar-benar mencoreng reputasi 3 yang terbaik. Wanita yang kejam. Seluruh hadirin terkejut, dan bahkan wajah para tetua yang muncul berubah drastis. Melihat bahwa Lu Chaiwei akan berhasil dalam serangan diam-diam, hati semua orang tercekat. Ekspresi Zhong Limeng setenang sebelumnya, dan dia mengetukkan jari kakinya dengan ringan. Dalam sekejap, dia mundur seperti bulu, dan gerakan tubuhnya yang lincah dan elegan membuat orang-orang di sekitarnya kagum. Lu Chaiwei tercengang, dan serangannya menjadi lebih ganas. Zhong Limeng menghunus pedangnya dengan tenang, dan dengan ayunan pergelangan tangannya yang kecil, beberapa energi pedang saling bersilangan, membentuk penghalang di antara mereka berdua. Serangkaian gerakan cerdik menghilangkan gerakan-gerakan mematikan, dan para tetua serta murid-murid di sekitarnya menjadi bersemangat. Menginjak awan. Apakah itu teknik pedang Chang Yun? Kepala Zhongli memang sangat berbakat. Dia telah menguasai teknik rahasia Istana Surgawi Chang Yunku hanya dalam beberapa hari. Kedua teknik rahasia ini bersifat ofensif dan defensif. Meskipun tingkat kultivasi kepala Zhongli berbeda, dia dapat memahami 2 keterampilan unik ini. Dia sudah tak terkalahkan di bawah pangkat surgawi. Bahkan jika dia menghadapi pangkat surgawi, dia dapat menerima beberapa gerakan. Kakak senior Zhongli benar-benar jenius yang langka dalam 1000 tahun. Kakak senior perkasa. Seruan tajam terdengar. Lu Chaiwei, yang bergegas maju, berhenti. Semua jenis sorakan tampaknya merupakan suara ajaib di telinganya, yang langsung membuatnya semakin cemburu. Yang lebih menyebalkan adalah bahwa apa yang dikatakan semua orang itu benar. Dia menyerang beberapa gerakan berturut-turut, tetapi dia tidak bisa menang, dan malah membiarkan Zhong Limeng mencuri perhatian. Bagaimana dia bisa tahan ini? Tiba-tiba, Lu Chaiwei meledak dengan roh jahat, dan kabut hitam menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, tingkat kultivasinya melonjak ke alam peringkat surgawi. Kabut hitam di tangannya tersebar, dan sebuah pedang tiba-tiba muncul. Terbungkus dalam kabut hitam tebal, pedang itu memancarkan cahaya dingin yang mengerikan. Dalam sekejap, arena seni bela diri tiba-tiba bergema dengan dingin. Mata semua orang digenggam erat oleh pedang daun willow yang luar biasa. Sebuah firasat buruk melonjak ke dalam hati mereka, dan sorak-sorai berhenti tiba-tiba. Para tetua dan ribuan murid sangat marah sehingga mereka mengutuk keras. Tercela, kamu bilang kamu akan menekan alam, tetapi kamu benar-benar mengingkari kata-katamu. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka mengutuk, Lu Chaiwei mengabaikan mereka sama sekali, dan bergegas pergi dengan wajah dingin dan pedang. Cahaya pedang itu menakutkan, dan Zhong Limeng terkejut. Dia terus mundur beberapa langkah, tetapi dia tidak dapat menghindari pedang hitam di depannya.
Udara hitam yang tidak menyenangkan dengan mudah menghancurkan kekuatan jalannya menjadi berkeping-keping, hampir dalam jangkauannya. Menghadapi kultivasi tingkat surgawi, dia masih memiliki celah yang jelas. Krisis besar melonjak ke dalam hatinya, dan Zhong Limeng dengan tegas menyapu pedang di tangannya untuk mencegat. Saat kedua pedang itu berbenturan, pedangnya hancur di tempat, seolah-olah itu rapuh seperti kayu busuk. Krak, suara renyah itu mengejutkan wajah Zhong Limeng dan mengejutkan seluruh tempat. Pedang hitam itu tidak pernah berhenti, menunjuk langsung ke wajahnya. Jika dia ditusuk oleh pedang ini, penampilannya akan hancur total, dan dia bahkan mungkin mati di tempat. Saat yang kritis, Zhong Limeng dengan cepat membungkukkan pinggangnya, pedang hitam itu hampir menyentuh dahinya, dan dingin yang mengerikan melewati ujung rambutnya, dan dua sosok cantik terhuyung-huyung dan terbang. Suara yang sangat lembut bergema, dan sehelai rambut hitam jatuh di lapangan seni bela diri. Kedua orang itu saling berhadapan dari timur ke barat. Mereka tampak setara, tetapi ekspresi mereka benar-benar berbeda. Zhong Limeng menatap pedang patah di tangannya, wajahnya sedikit pucat, dan ekspresi yang tidak dapat dipercaya terungkap di matanya, dan dia bahkan tidak bisa merawat rambut hitamnya yang sedikit berantakan. Pedangnya adalah harta suci tingkat tinggi. Bagaimana bisa begitu rentan hanya dengan bertemu wajahnya? Pedang hitam di tangan Lu Chaiwei, sebenarnya adalah kelas surgawi. Melihat penampilannya yang bergetar, para tetua dan murid di sekitar juga dipenuhi dengan kengerian. Momen kegembiraan sebelumnya digantikan oleh kejutan besar pada saat ini. Ribuan orang berdiri kaku, menatap pusat lapangan seni bela diri dengan wajah pucat. Tidak peduli apapun kesedihan dan penghinaan yang mereka miliki sebelumnya, tidak ada yang berani berbicara, dan bahkan keberanian untuk menyemangati Zhong Limeng tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Terutama ketika mereka melihat pedang hitam itu, mata semua orang sudah dipenuhi dengan kekaguman. Pedang kelas surgawi. Itu adalah pedang kelas surgawi, senjata legendaris yang dianggap sebagai harta karun oleh sekte manapun. Lu Chaiwei sudah memiliki kultivasi kelas surgawi, tetapi dia juga memiliki harta karun seperti itu. Situasi seperti apa yang telah dia alami? Lu Chaiwei memang hina dan tak tahu malu, tetapi dia sangat kuat. Kultivasi kelas surgawi, dan prajurit surgawi seperti itu untuk melindunginya, keberadaan seperti ini sudah tak terkalahkan di bidang seni bela diri Tiangong saat ini. Bahkan jika Zhong Limeng sangat berbakat, tidak ada peluang untuk menang. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi seperti kematian. Baik para tetua maupun murid mengepalkan tangan mereka dengan enggan. Melihat ekspresi ketakutan di seluruh tempat, mata Lu Chaiwei sangat senang. Kemanapun matanya berlalu, tidak ada yang berani menatapnya, bahkan jika ada ribuan orang dari Changyun Tiangong yang hadir, mereka semua seperti semut. Ini adalah perasaan orang yang kuat. Ini adalah kemuliaan yang selalu diimpikannya. Lu Chaiwei akhirnya mengalami perasaan orang-orang kuat yang saling memandang. Tidak ada seorang pun di matanya lagi. Bahkan jika ada banyak tetua yang hadir, dia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa manis, wajahnya yang dingin dan cantik bergetar. Hahaha, ini adalah kepala Changyun Tiangongmu, sepertinya dia biasa saja. Mulai hari ini, tidak akan ada nama Zhong Limeng di antara dua yang terbaik di wilayah selatan. Tawa yang merajalela bergema, dan para tetua dan murid-murid penuh dengan amarah. Jika kepala istana dan beberapa tetua ada di sini, bagaimana mereka bisa membiarkan seorang junior seperti Lu Chaiwei bersikap begitu lancang? Namun, kepala sekte dan para tetua semuanya pergi ke Zhongzhou untuk berpartisipasi dalam acara akbar itu. Para tetua yang tinggal di belakang tidak terlalu kuat. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua di istana surgawi, dan mereka hanya menangani kehidupan sehari-hari di istana. Yang terkuat adalah Zhong Limeng. Sekarang, bahkan Zhong Limeng terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Bahkan jika mereka ingin membantu, mereka tidak berdaya. Semacam keputusasaan yang tidak diinginkan menyebar di wajah semua orang. Setelah beberapa napas tawa yang mengerikan, tidak ada yang bergerak. Mata Lu Chaiwei menjadi lebih ganas saat dia menekan seluruh penonton. Pedang Zhong Limeng patah. Secara logis, kemenangan atau kekalahan telah diputuskan, tetapi dia tidak bisa mentolerir wajah cantik itu. Keuntungan kecil itu tidak cukup untuk menghapus penghinaan baru-baru ini. Dia ingin Zhong Limeng menghilang, dan seluruh Nanli Tianyu gemetar ketakutan padanya. Memegang pedang dan berlari kencang lagi, niat membunuh Lu Chaiwei benar-benar berkembang. Seketika, cahaya hitam menyambar di seluruh lapangan seni bela diri, dan es di sekitarnya sangat menakjubkan. Niat membunuh yang mengerikan itu sangat mengerikan. Itu pasti akan menentukan hidup dan mati. Zhong Limeng hanya memiliki pedang pendek. Bagaimana dia bisa melawan? Dia akan segera mati. Para tetua dan beberapa murid Tiangong terkejut dan melemparkan pedang mereka ke Zhong Limeng tanpa peduli apapun. Ketua, ambil pedangnya. Kakak senior, ambil pedangnya. Tidak peduli pedang suci jenis apa itu, pedang itu disapu oleh Lu Chaiwei. Dengan gelombang cahaya hitam, bilah-bilah yang patah berserakan di seluruh tanah, seperti memotong melon dan sayuran. Krak, dengan beberapa suara renyah, sisa-sisa pedang jatuh ke tanah seperti puing-puing.
Bagaimana ini mungkin? Ketua Zhongli, hati-hati. Semua orang mengertakkan gigi dan berteriak kaget. Melihat pedang hitam menunjuk langsung ke Zhongli Meng, para murid Tiangong di antara hadirin sangat cemas. Mereka merasa tidak berdaya dan hanya bisa mengertakkan gigi dan berteriak. Zhongli Meng tidak punya cara untuk mundur, dan hati ribuan orang tercekat di tenggorokan mereka. Melihat pedang hitam itu datang ke arahnya. Antara hidup dan mati, Zhongli Meng mundur dengan tergesa-gesa, dan tiba-tiba sebuah kilasan inspirasi muncul di benaknya. Dia juga memiliki pedang, yang ada di dalam cincin penyimpanan. Pedang itu awalnya milik Yi Feng. Meskipun tidak sebagus pedang Istana Surgawi, itu juga harus menjadi benda suci. Sekarang karena tidak ada pedang untuk digunakan, tidak ada pilihan lain. Setidaknya, memiliki pedang di tangan lebih baik daripada tidak memiliki apa-apa. Kurang lebih, itu dapat menahan energi pedang yang mengerikan dari pedang hitam. Setelah mengalami pedang tadi, Zhongli Meng tidak berani sombong sama sekali, dan tidak ragu sejenak, dan segera mengeluarkan pedang untuk memblokir. Pada saat yang sama, dia juga mengerahkan kekuatan seluruh tubuh. Pada saat kedua pedang itu beradu, ada suara yang lebih jelas dan tajam. Krak, suara itu seperti yang diharapkan. Itu adalah pedang hitam yang patah. Itu hanya konfrontasi tatap muka, tetapi pedang hitam itu rentan. Kedua wanita itu tiba-tiba tercengang, dan mereka tampaknya tidak bereaksi. Yang satu memegang pedang patah, dan yang lainnya memegang pedang panjang biasa, dan mereka berdua tercengang. Sebelum mereka berdua bisa melihat lagi, Lu Chaiwei terkejut, dan tersapu oleh cahaya pedang di tempat. Bahkan jika dia secara tidak sadar menggunakan pedang patah untuk melawan, sulit untuk menahan energi pedang yang tidak bisa ditembus. Dalam satu tarikan napas, bekas luka di sekujur tubuhnya seperti jaring ikan. Wanita cantik yang dingin dan ganas beberapa saat yang lalu tiba-tiba berubah menjadi wanita jalang dengan pakaian compang camping, dengan rambut acak-acakan, dan hanya bisa bernapas dengan keras. Dia hampir tidak bisa berdiri diam selama lebih dari 3 tarikan napas. Lu Chaiwei berteriak, wow, lagi, dan seteguk besar darah menyembur keluar seperti pilar. Awalnya, pedang hitam itu terhubung dengan jiwanya dan dapat mengerahkan kekuatan besar. Pada saat yang sama, pedang itu juga dapat meminjam roh jahat dari klan iblis. Dapat dikatakan bahwa itu adalah senjata dewa yang lebih baik daripada prajurit surgawi dengan level yang sama, dan dapat tumbuh tanpa batas. Tanpa diduga, hari ini, senjata dewa itu hancur, dan dia juga terluka parah. Untuk dapat memotong pedang ajaib dengan mudah, pedang itu harus berada di atas level surgawi tingkat pertama. Zhongli Meng benar-benar memiliki pedang yang mengerikan seperti itu. Hampir tidak gemetar untuk berdiri, mata Lu Chaiwei penuh dengan ketidakpercayaan. Dia menatap pedang patah di tangannya dengan mata gemetar, matanya hampir keluar. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak pernah berpikir bahwa pedang hitam itu akan patah. Dia secara tidak sadar menggunakan pedang patah untuk melawan, yang memperburuk luka-lukanya dan dia hampir tidak berdaya. Meskipun ada keheningan di sekitarnya dan ribuan orang berdiri seperti kayu, dia merasakan wajahnya terbakar hanya dengan tatapan yang terkumpul. Tetapi semua ini membuat Lu Chaiwei tidak terlalu peduli. Dia tiba-tiba mengangkat matanya dan melihat jauh, menatap pedang di tangan Zhongli Meng. Itu tampak seperti pedang panjang biasa. Pada saat ini, itu membuat hatinya dingin. Beberapa saat yang lalu, dia mengalami niat pedang yang paling mengerikan dalam hidupnya. Bahkan jika dia melihat pedang panjang itu lagi, itu masih terlihat biasa saja, tetapi itu membuat mata Lu Chaiwei bergetar. Gemetar, menggigil, takut. Ketakutan yang belum pernah dia alami sebelumnya terus tumbuh dan menyebar di dalam hatinya. Dia, yang seharusnya penuh percaya diri dan dengan bangga berdiri di atas awan, tampaknya terlempar ke dalam neraka yang dingin dalam sekejap, dan bibirnya membiru karena terkejut. Semakin dia melihat, semakin dia menjadi takut. Pada saat yang sama, dia merasakan kecemburuan yang lebih menyimpang. Mata Lu Chaiwei menjadi merah, dan kesedihan serta kebencian melonjak keluar dari matanya. Mengapa warisan klan iblis tidak sebagus pedang ini? Mengapa wanita jalang ini juga memiliki harta karun seperti itu? Bukankah kita setuju bahwa Zhongli Meng adalah kesemek yang lembut? Bagaimana mungkin dia memiliki harta karun untuk melindungi tubuhnya? Mo Ying sangat yakin, dan dia juga berpikir begitu. Lu Chaiwei menjadi semakin marah saat dia melihatnya. Dia terkejut karena ditipu dan dimanfaatkan oleh Mo Ying. Dia baru saja akan menariknya keluar saat itu juga untuk menanyakannya dengan jelas, lalu menyapa 18 generasi leluhur klan iblis. Namun, melihat pedang itu, pikirannya sudah kacau, dan dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri. Ketakutan akan kematian sudah dekat. Dalam pikirannya, dia terus memiliki intuisi yang memberitahunya. Jika pedang lain diayunkan, dia pasti akan mati. Swoosh! Angin bertiup, dan hawa dingin yang mengerikan langsung menyerbu ke atas kepalanya. Hati Lu Chaiwei bergejolak, dan dia menggertakkan giginya dan melarikan diri dengan panik. Sua! Lautan awan tersapu dalam sekejap, dan kecepatan ledakan itu menyebabkan angin menderu. Ribuan murid bingung, dan kemudian mereka melihat situasinya terbalik.
Ketika mereka sadar kembali, yang ada hanyalah jurang lautan awan dan angin menderu. Jenggot para tetua tertiup dan berdiri di tengah. Bab 1094 kabur. Setelah waktu yang tidak diketahui, suara angin berangsur-angsur menghilang. Sebuah jurang yang dalam tertinggal di lautan awan, dan para tetua serta ribuan murid belum pulih. Bisik samar keterkejutan terdengar. Kabur, kabur. Suara lembut itu seperti lonceng pagi dan genderang sore, membangunkan ribuan orang yang linglung. Tetua yang bingung itu tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dan ekspresi terkejut muncul dan menyebar di wajahnya. Itu hanya beberapa napas. Beberapa tetua gemetar karena terkejut, dan ribuan murid bahkan lebih terkejut dan berseru seolah-olah mereka disambar petir. Pedang yang mengerikan. Ketua benar-benar hebat mengalahkan pangkat surgawi dengan lambaian tangannya. Pedang itu, aku khawatir bahkan kepala istana akan merasa sulit untuk menghadapinya. Kakak senior Zhongli terlalu kuat. Kakak senior Zhongli perkasa. Tiba-tiba ada ledakan sorak-sorai, dan para tetua serta murid dengan gembira mengelilinginya untuk memberi hormat dan memberi selamat padanya. Kultivasi kepala suku sangat luar biasa. Itu adalah alarm palsu bagi kami. Kami benar-benar malu. Kakak, kapan kau menembus tahap surgawi dan memahami niat pedang yang begitu mengerikan? Kakak sangat menakjubkan. Ternyata Lu Chaiwei bahkan tidak bisa menahan satu gerakanmu. Kakak benar-benar idolaku. Dia layak menjadi kepala istana surgawi kita. Sekelompok orang merasa bangga dan bersemangat, dan hampir mengelilingi Zhongli Meng. Gerakan mengerikan tadi membuat semua orang melampiaskan amarah mereka. Pada saat ini, bahkan jika Zhongli Meng belum mengambil alih istana surgawi, prestisenya telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baik itu para murid atau para tetua yang hadir, mereka semua tampak bangga dan kagum. Namun, Zhongli Meng mendongak dengan bingung. Bahkan dia sendiri belum bereaksi. Tentu saja, dia secara tidak sadar menolak berbagai pujian dari semua orang. Mengapa kau berkata begitu? Aku belum menembus tahap surgawi. Suara bergumam itu teringat, dan lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Beberapa tetua tampak tidak percaya. Belum menembus peringkat surgawi. Kepala Zhongli benar-benar bisa melewati level dan menghancurkan yang lain. Bakat seperti itu jarang ada di dunia. Kalau tidak, ada jenius yang bisa bertarung lintas level sesekali di dunia, tetapi aku belum pernah mendengar seseorang yang bisa melewati alam besar dan menghancurkan yang lain sejauh yang dia lakukan tadi. Bakat kepala Zhongli jarang ada di dunia. Kata-kata penuh gairah yang diulang-ulang akhirnya membuat Zhongli Meng sadar kembali. Dia tahu betul, pedang tadi mengandung niat pedang tertinggi, yang jelas bukan sesuatu yang bisa dia keluarkan. Tetapi jelas bahwa dia secara tidak sadar mengayunkan pedang untuk melawan. Sambil merenung, Zhongli Meng menatap pedang panjang di tangannya. Bentuknya sederhana dan kuno, seperti pemiliknya Yi Feng, yang mudah didekati. Itu tampak seperti pedang biasa, tetapi setelah pertempuran tadi, bilahnya tidak menunjukkan bekas apapun. Tatapan tenang itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan pedang suci miliknya dan rekan-rekan muridnya dipotong oleh pedang Lu Chaiwei, tetapi pedang ini benar-benar memotong pedang Lu Chaiwei dan masih utuh. Ini sungguh luar biasa. Zhongli Meng perlahan pulih dari kebingungannya, menatap pedang panjang di tangannya, dan tiba-tiba matanya tenggelam, dan dia kembali sadar sepenuhnya. Aku bisa menang, semua berkat pedang ini. Tiba-tiba, ribuan orang di sekitar tercengang dan menatap pedang itu bersama-sama. Semua berkat pedang ini. Benar sekali. Kalau dipikir-pikir tadi, pedang ini benar-benar memotong pedang Lu Chaiwei, kurasa kualitasnya tidak rendah. Pedang ini setidaknya kelas 2 dari kelas surgawi. Kurasa lebih dari itu. Semua orang juga teringat oleh kata-kata itu, dan mereka langsung kembali sadar dan mendiskusikannya, tetapi mereka bahkan lebih terkejut, dengan mata mereka penuh dengan panas dan ketakutan. Beberapa tetua tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka, dan dengan hati-hati membungkuk dan bertanya. Ketua, aku bertanya-tanya dari mana pedang ini berasal. Pedang yang baru saja kau ayunkan benar-benar semua berkat pedang ini sendiri. Ya, jika itu murni mengandalkan pedang ini, mungkinkah energi pedang yang mengerikan tadi juga berasal dari pedang ini? Jika memang begitu, kualitas pedang ini mengerikan. Tanpa menunggu Zhongli Meng berbicara, beberapa saudara junior menatap pedang itu dengan mata terbelalak. Pedang ini, bukankah itu yang ditinggalkan oleh Master Yi? Sial, jadi pedang ini sangat menakjubkan. Master Yi tidak hanya berani, tetapi juga sangat mengerikan meninggalkan pesan untuk pedang kelas surgawi. Tidak, tidak. Dengan keterampilan seperti itu, dia pasti lebih dari seorang suci. Tidak heran dia aman dan sehat, aku tidak khawatir. Mungkin, Senior Yi adalah master yang rendah hati. Hanya beberapa kata keraguan, para murid dan tetua di sekitarnya semuanya terkejut. Meskipun mereka tidak mengalaminya secara pribadi, dari kalimat itu, mereka sudah dapat membayangkan bahwa ada seorang master yang sangat menakjubkan yang pernah bertemu dengan senior Sister Zhongli sekali, dan memberinya pedang ini ketika mereka berpisah. Pedang kelas surgawi 2 atau lebih tinggi diberikan begitu saja. Latar belakang dan kultivasi macam apa yang memungkinkan keterampilan dan keberanian seperti itu? Hanya mendengarnya saja, ribuan orang tercengang.
Siapa sebenarnya Master Yi? Belum lagi orang-orang di istana Changyun, bahkan Zhong Limeng dan yang lainnya yang mengalaminya sendiri benar-benar terkejut dengan kebenaran setelah mereka menyadarinya. Wajah misterius Master Yi seperti bayangan besar yang menutupi langit dan membayangi pikiran mereka. Yun Xing, saya khawatir dia jauh lebih kuat dari yang dibayangkan orang. Setelah perang 100.000 tahun yang lalu, mungkin kekuatannya hanya meningkat. Terkejut dalam diam, segala macam kecurigaan dan pikiran terus bertebaran, dan beberapa orang yang mendapat kehormatan bertemu Yi Feng dipenuhi dengan rasa takut. Zhong Limeng memegang pedang dengan hati-hati, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan tekanan. Pada saat yang sama, dia juga sangat berterima kasih atas hubungan baik yang telah dia buat. Orang-orang di istana Changyun sudah sangat tertutup dan tidak berani bertanya lebih banyak tentang pedang itu. Adapun senior Yi, mereka tidak berani menyebutkannya tanpa izin. Dalam sekejap, mata para tetua dan murid di antara hadirin dipenuhi dengan rasa kagum yang 100 kali lebih kuat. Zhong Limeng memegang harta karun itu di tangannya dan bersandar pada dua lautan awan. Tampaknya seperti yang mereka pikirkan, dengan dukungan kekuatan di belakang Penatua Wei dan bantuan dari guru yang menakutkan itu, masa depannya tidak terbayangkan. Istana Surgawi Changyun menemukan kesempatan langka dalam sejuta tahun. Puluhan ribu mil jauhnya, Gua Ladang Es. Lu Chaiwei sedang sekarat dan berjuang untuk merangkak menuju pintu masuk gua setinggi 100 kaki. Pada saat ini, dia compang camping dan penuh dengan rasa malu dan marah. Wajahnya terus-menerus berganti-ganti antara ekspresi ketakutan dan kebencian yang rumit. Seluruh orang itu seperti seekor anjing yang telah kehilangan rumahnya. Tidak ada jejak seorang gadis cantik. Meskipun garis-garis tubuhnya menjulang, itu sangat menyedihkan sehingga bahkan jika ada orang lain yang hadir, akan sulit baginya untuk berpikir. Akhirnya, dia memasuki pintu masuk gua, separuh tubuhnya tersembunyi dalam kegelapan. Lu Chaiwei bersandar di dinding es dengan susah payah dan menghela napas lega. Hah! Meskipun dia berada puluhan ribu mil jauhnya dan hampir tidak ada seorang pun yang tahu tentang gua ladang es itu, dia tidak dapat menyembunyikan rasa takut dan malu di matanya, dan wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Kenapa? Kenapa si jalang Zhong Limeng itu juga memiliki senjata ajaib untuk melindungi tubuhnya? Saat dia menggertakkan giginya dan mengutuk, suara terkejut dan ragu terdengar di benaknya. Hah? Kenapa kamu kembali ke gua iblis lagi? Kamu, sebelum pertanyaan itu selesai, tiba-tiba berubah menjadi nada terkejut. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Mengapa pedang ajaib itu juga patah? Lu Chaiwei sudah penuh dengan rasa malu dan marah. Mendengar pertanyaan ini, rasa sakit di hatinya tertusuk lagi, dan itu menyala dalam sekejap, dan urat-urat di dahinya meledak. Hehe, ini semua berkat kamu. Sungguh warisan klan iblis yang omong kosong, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan dua pelacur, kamu menipuku dengan sangat keras. Melihat mata Lu Chaiwei yang penuh darah, dia sudah merobek wajahnya dan mengutuk. Bab 1095 harus membalas dendam. Di lautan kesadaran, pupil hitam itu tiba-tiba melonjak karena marah. Kamu harus diam. Sebuah suara serak keluar. Seketika, kabut hitam bergema dari tubuh Lu Chaiwei, membawa aura pembunuh berwarna merah darah yang mengerikan, yang langsung membuat wanita yang agak gila ini penuh dengan rasa sakit, dan dia terus berputar dan berguling-guling di atas es. Lu Chaiwei marah, tetapi dia tidak berani bersikap terlalu lancang. Dia hanya menggertakkan giginya dan berbicara dengan dingin. Aku dikalahkan oleh jalang itu dengan pedang panjang, dan pedang ajaib itu juga terputus di tempat. Pikiranku rusak parah. Ini faktanya. Suara sihir itu ragu-ragu. Bagaimana bisa begitu? Setelah beberapa napas, suara sihir itu perlahan terdengar. Kamu memang terluka parah dalam pikiranmu. Tampaknya musuh lain juga telah memperoleh harta yang luar biasa. Nanli Tianyu tampaknya orang yang baik, yang di luar dugaanku. Waktu hampir habis. Sekarang, kau harus menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Saat kultivasimu meningkat, kau harus memulai tujuan besar klan iblisku sesegera mungkin. Lu Chaiwei frustrasi lagi dan lagi, bagaimana mungkin dia bersedia? Masih memulihkan diri dari cedera untuk memulai tujuan besar klan iblis. Tujuan besar omong kosong. Jika kau bahkan tidak bisa mengalahkan dua wanita jalang, prospek masa depan apa yang bisa kau miliki? Kau benar-benar percaya pada kejahatan anjing ini. Belum lagi pedang, bahkan sarung tangan King Yin Xianyun sebelumnya jauh lebih kuat daripada warisan yang didapatnya. Entah mengapa, Lu Chaiwei merasakan semacam keengganan untuk diam-diam membuang mutiara, dan pada saat yang sama, kebencian di hatinya menjadi lebih kuat. Meskipun dia tidak berbicara, semua pikirannya terlihat. Kabut hitam menghilang lagi. Lu Chaiwei ketakutan dan pucat, tetapi tiba-tiba merasakan rasa nyaman di tubuh dan pikirannya, tidak ada lagi rasa sakit, hanya kehangatan yang tak terkatakan bergema di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, dia telah pulih. Pada saat yang sama, bahkan belati telah ditempa ulang. Yang lebih jelas adalah kultivasinya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Metode ini benar-benar mengerikan, seolah-olah seorang master tingkat surgawi dapat dengan mudah melakukannya. Merasakan perubahan yang luar biasa, mata Lu Chaiwei menunjukkan ketakutan dan keterkejutan. Di lautan kesadaran, suara iblis yang agung perlahan bergema.
Kalian manusia sering mengatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan pada satu waktu tidak cukup untuk menilai seorang pahlawan. Kalian sangat berbakat, dan kalian telah mewarisi warisan klan iblisku. Kalian akan menjadi orang hebat di masa depan. Sayangnya, visi kalian sempit dan kalian selalu ingin membalas dendam. Jika kalian dapat tenang dan berlatih keras, tidak akan lama lagi kalian dapat membalas dendam. Selama kalian menyelesaikan tujuan besar klan iblisku, akan mudah untuk menginjak-injak seluruh lansing di bawah kaki kalian. Jika tidak, kalian telah mengalami metodeku. Selain itu, kalian telah menyinggung dua sekte utama dan tidak memiliki tempat untuk berdiri di domain surgawi Nanli. Untuk mencapai hal-hal besar di masa depan, kamu harus meningkatkan pola dan visimu. Kamu adalah orang yang cerdas. Aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang bagaimana memilih. Kata-kata yang mendalam bergema, dan hampir tidak ada pilihan. Lu Chaiwei secara bertahap menunjukkan tatapan yang rumit di matanya. Kemarahan dan keengganan awalnya mulai menghilang di bawah strategi tongkat besar dan kurma manis, dan keserakahan dan ambisi diam-diam meluas. Memikirkan kegagalan baru-baru ini, Lu Chaiwei tahu bahwa tidak ada pilihan lain selain melakukannya sampai akhir. Ambisi yang kuat melintas di matanya, yang bahkan lebih menakutkan daripada kebencian sederhana sebelumnya. Oke, aku pasti akan meningkatkan fisikku dan berkonsentrasi pada kultivasi. Namun, kamu harus memberiku dukungan penuh. Jika aku memenuhi keinginan klan iblismu di masa depan, aku harus menambahkan beberapa syarat. Tawa Mo Yin dalam benaknya bergema, penuh godaan. Hehehe, semuanya, sesuai keinginanmu. Lu Chaiwei sangat gembira ketika dia mendengar suara itu, dan dia sepertinya tidak menyangka bahwa Mo Yin akan setuju begitu saja. Dia segera berkumpul kembali, menyingkirkan pedang ajaib dan melangkah masuk ke dalam gua, dengan cahaya harapan yang suram di matanya. Meskipun sekelilingnya sangat gelap, dia merasa sangat nyaman, tanpa rasa takut dan dingin yang dia rasakan sebelumnya. Duduk bersila di kedalaman kegelapan, mata Lu Chaiwei menunjukkan cahaya harapan. Ketika aku mencapai kultivasi yang hebat, aku harus menghapus semua penghinaan. Kedua wanita jalang itu, sekte mereka, dan yang disebut master yang membantu mereka di belakang layar, aku akan menginjak-injak mereka semua di bawah kakiku dan membuat mereka menangis dan mengemis. Hahaha, tawa terus bergema, dan gua yang gelap itu menghasilkan aura pembunuh. Jauh melampaui awan yang tak terbatas. Di langit berbintang yang luas, Yi Feng sedang berkuda perlahan dan malas, dan tiba-tiba bersin.